Dan Bapa dan Putra dan Kudus, amin. Allah yang penuh kasih, puji syukur kami aturkan kepadamu bahwa Engkau selalu hadir pada kami, terutama dalam Ekaristi yang kami ikuti, kami rayakan setiap hari maupun setiap minggu. Bantu kami untuk melihat, mengalami kehadiran-Mu dalam Ekaristi. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, kita bersyukur dan bergembira bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Di tengah segala kekecewaan dalam hidup kita sekalipun, di tengah segala masalah, di tengah segala problem kehidupan kita. Dan Yesus mengatakan kepada kedua murid Emmaus itu, tidak kami sia-sia harus menderita dan mengalami semua pengalaman ini. Bantu kami untuk memahami dalam perspektif kebangkitan, bahwa penderitaan itu adalah bagian yang tidak dipisahkan dari kehidupan kita. Dan Yesus mengecam dua murid, hai kamu orang bodoh. Jadi Yesus sudah mengatakan itu, dan Yesus sudah mengalami sendiri proses penderitaan itu yang dia alami. Bukan hanya dialami orang lain, tapi dia mengalami sendiri. Ya, semoga kita semua bisa memahaminya. Dan dalam perjalanan hidup yang penuh kecewaan itulah kita seringkali mewartakan Kristus dengan wajah yang kusam, dengan tidak semangat, tidak bergairah, hanya bercerita tanpa roh, tanpa semangat. Dan kita bisa menemukan kehadiran Yesus itu justru dalam Ekaristi ketika Yesus memecah-mecahkan roti. Kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam Ekaristi merupakan suatu rahmat. Jadi hidup kita harus dalam penuh kesadaran dari waktu ke waktu, dari jam ke jam, dari saat ke saat. Kesadaran akan Tuhan yang bekerja, yang hadir, yang tinggal, yang mendampingi, yang menguatkan. Dan membuka mata kita semua. Maka ketika Yesus menerangkan tentang kabar gembira, tentang keselamatan, tentang sabda Allah, hati para rasul bersuka cita, bergembira, berkobar-kobar. Demikian juga ketika kita harus membaca kitab suci, Tuhan mengajarkan kita apa makna kitab suci dari waktu ke waktu untuk hidup kita masing-masing. Betapa sentralnya membaca kitab suci. Tanpa pengenalan, pemahaman akan kitab suci, maka iman kita tidak akan tumbuh, tidak akan berkembang, akan stagnan, akan mandek. Tapi ketika kita mengalami dan mengenal Yesus Sang Juru Selamat sebagai penebus, penyelamat yang selalu hadir dalam keseharian kita, itu menjadi penuh gairah, penuh sukacita. Dan itulah terjadi pada kedua murid itu. Maka ketika mereka melihat Yesus ketika memecah-mecahkan roti, yang sebetulnya bukan Yesus yang harus memecahkan roti, tuan rumah, tapi dia menjadi memecah-mecahkan roti. Dan mereka tahu di dalam Ekaristi yang dilakukan kita setiap minggu, setiap hari, itu adalah Kristus sendiri yang memecah-mecahkan roti. Dan ini menjadi suatu hiburan yang tak terkirakan bagi kita orang Katolik yang merayakan tubuh dan darah Kristus. Ya, saya sudah mengatakan bahwa peristiwa Ekaristi itu adalah mukjizat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada gereja-gereja, kepada para imamnya. Jadi ketika roti itu dikonsakrir menjadi tubuh dan darah Kristus, dan kita melihat dalam banyak mujizat-mujizat yang ratusan tahun sekalipun bahwa daging itu tidak busuk, daging Yesus tidak busuk sampai sekarang. Dan ini menguatkan kita, bagi kita orang Katolik. Tuhan memberikan suatu anugerah yang tak terhingga, Ekaristi itu kepada kita semua. Semoga Anda dan saya dan kita semua hari ini digerakkan untuk mewartakan Kristus kepada orang lain. Tapi pengalaman mewartakan Kristus adalah mewartakan Kristus yang hidup, yang menggerakkan, yang membuat kita penuh semangat, penuh gairah untuk mewartakan Kristus. Semoga pengalaman akan Paskah membuat kita berani mewartakan Kristus kemanapun mereka pergi dari Emmaus ke Yerusalem, meski malam hari sekalipun. Mereka tidak takut sekalipun. Contoh di mana Petrus, Yohanes mewartakan kabar gembira tentang Yesus dengan berani, karena mereka melihat, mengalami, merasakan saat-saat
detik-detik dalam penderitaan bersama Yesus, tapi detik-detik dalam kebangkitan bersama Yesus. Yesus bukanlah tokoh masa lalu. Yesus adalah tokoh yang sekarang dan ke depan. Kalau kita hanya melihat masa lalu adalah masa di mana kita hanya mengingat-ingat tanpa keberanian untuk maju ke depan. Semoga Anda dan saya sebagai ibu, sebagai bapak, sebagai siapapun bersemangat membagikan Kristus kepada orang lain, membagikan kedua murid ini kembali ke komunitas, ya, komunitas bersama Yesus, bersama ke-11 rasulnya. Mereka di sana kebersatuan dengan para rasul dalam gereja yang satu. Itu adalah kunci juga supaya kita tetap kuat, ya, kembali kepada para rasul. Ya. Gereja para rasul adalah gereja Katolik. Ya, maka tidak ada kesesatan. Kebersamaan itulah menguatkan kita untuk dalam situasi seberat apapun tetap kembali kepada Yesus. Kami telah melihat Tuhan. Semoga Anda melihat Tuhan. Semoga kita semua melihat Tuhan. Dan itu bisa terjadi pada kita semua. Sekarang ini bukan hanya di masa lalu. Ya. Pengalaman akan Yesus yang bangkit, yang hidup bukanlah pengalaman masa lalu, tapi pengalaman sekarang. Semoga Tuhan memberkati Anda dan membuat Anda merasakan kehadiran Kristus, kemenangan Kristus atas maut. Ya. Tuhan memberkati Anda semua. Semoga Anda mengalami kebangkitan Yesus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.